Maka apabila kita membaca sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga demikian lebih lanjut kelak kita kalau membaca sirah para salafus saleh, kita akan dapat menangkap bagaimana gaya berislam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana gaya berislamnya para sahabat salafus saleh radhiyallahu anhum. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'in bihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه في دين الله بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اما بعد. Ikhwati rahimakumullah. Tentunya di antara hal yang kita fahami adalah di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga sirah perjalanan hidupnya, semua tindak tanduknya sebagai bentuk ideal keislaman seorang muslim, ya, yang dimana perangai beliau sallallahu alaihi wasallam adalah penerapan nilai-nilai yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam kitabnya, yakni Al-Qur'anul Karim, sebagaimana yang disampaikan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, kana khuluquhul Qur'an. Sungguh perangai Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an. Ya. Memang demikianlah di antara tugas Rasul sallallahu alaihi wasallam. Diberikan keilmuan kepadanya dengan tujuan untuk menjelaskan kepada manusia tentang apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan dari para makhluknya. Apa yang Allah Subhanahu wa taala tuntut dari mereka, baik dari perintah-perintahnya yang Allah ingin para makhluknya laksanakan, ataupun larangan-larangannya yang Allah Subhanahu wa taala ingin para makhluknya tinggalkan. Allah berfirman, "Wa anzalna ilaika adz-dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim." Dan demikianlah kami turunkan kepadamu wahai Muhammad adz-dzikra. Adz-dzikra yakni Al-Qur'an. Ya, adz-dzikra yakni as-sunnah. Litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim, agar dengan itu kau jelaskan kepada manusia apa yang diturunkan ke atas mereka, yakni yang diturunkan ke atas mereka yakni Al-Qur'an. Zain. Jadi jelas dari ayat tersebut terdapat dua hal yang Allah turunkan. Allah turunkan adz-dzikra dan Allah turunkan al-bayan. Adz-dzikra yang menjelaskan al-bayan. Al-bayan tersebut yang diturunkan kepada manusia yakni Al-Qur'an. Kami turunkan kepadamu dzikra, yakni sunnah, untuk menjelaskan apa yang dimaksud di dalam Al-Quran, ya. Sehingga apapun yang menjadi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah nilai-nilai yang merupakan nilai yang datang dari kitabullah, ya, yang Allah Subhanahu wa taala sekali lagi tuntut pada para makhluknya. Allah pun Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sungguh telah ada pada kalian, pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contoh yang ideal. Contoh yang ideal. Ya. Yang contoh yang ideal liman kana yarjullaha, bagi mereka, bagi siapapun yang berharap Allah, yakni berharap keridhaannya, berharap ampunannya, berharap surganya. Wal yaumil akhir, dan berharap hari akhir, yakni berharap keselamatan di hari akhir. Wa dzakarallaha katsira, dan banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jelas dari ayat ini bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah contoh ideal bagi seorang muslim, ya. Bagi mereka yang hendak menjalankan agamanya agar ia menyesuaikan dengan contoh yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya.
Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadi garis batas. Sunnahnya tersebut menjadi garis batas bagi seseorang yang hendak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar jangan seseorang melewati garis tersebut sehingga ia terjerumus ke dalam hal-hal, berangkat dari semangatnya, terjerumus dia ke dalam perkara-perkara yang tidak diajarkan di dalam sunnahnya, namun dikira manusia sebagai bentuk beragama. Ya, yang datang hal tersebut dari perkara-perkara yang dari hal-hal yang syubhat menjadi perkara-perkara yang muhdatsat, perkara-perkara baru di dalam agama. Ya. Allah pun berfirman, "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul." Dan apabila kalian berseteru tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ini An-Nisa ayat 59. Dan jelas di sini Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan makna rad ila Allah, makna mengembalikannya kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni ar-rad ila kitabih, yakni mengembalikannya kepada kitabnya Al-Qur'anul Karim. Wa makna ar-rad ila rasulih, dan makna mengembalikan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, yakni ar-rad ila sunnatih, yakni mengembalikan kepada sunnahnya. Wa hadza mimma la khilafa fihi baina jami'il muslimin. Ini adalah hal yang tidak ada ikhtilaf di dalam memahami ayat tersebut di antara para kaum muslimin, ya. Allah pun berfirman, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apapun yang Rasul sallallahu alaihi wasallam bawakan pada kalian, perintahkan pada kalian, ambil itu. Dan apapun yang Rasul sallallahu alaihi wasallam larang dari kalian, fantahu. Maka tahanlah diri kalian dari hal tersebut. Ya, yang ditinggalkan. Wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Dan bertakwalah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat keras balasannya. Ya. Ibnu Katsir rahimahullah berkata, "Mahma amarakum bihi faf'aluh." Yani apapun yang Rasul sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada kalian, maka lakukanlah hal tersebut. Wa mahma nahakum anhu fajtanibuh. Dan apapun yang Rasul sallallahu alaihi wasallam larangkan ke atas kalian, jauhi hal tersebut. Fa innahu innama ya'murukum bi khair. Karena sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa-apa yang diperintahkannya adalah pastilah kebaikan. Ini kebaikan untuk kalian. Wa innama yanha 'an syarr. Dan apapun yang Rasul sallallahu alaihi wasallam ingkari dari kalian, larang dari kalian, pastilah itu keburukan, yakni yang akan membawakan keburukan kepada kalian. Ya. Demikian dijadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai patokan bagi seseorang untuk berislam. Bagi seseorang yang hendak mengamalkan nilai-nilai yang ada di dalam kitabullah, maka agar ia melihat apa yang datang keterangannya dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan agar ia mencukupkan dirinya dengan itu. Dan janganlah ia melakukan perkara-perkara yang dikiranya sebagai bentuk pendekatan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak pernah mengajarkannya. Ya. Dan dengan mengikuti sunnah Rasul tersebutlah seseorang dapat memasuki syurganya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, riwayat Imam Bukhari dan lain-lain. Kullu ummati, Rasul bersabda sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna jannah, semua umatku akan masuk syurga kelak. Illa man aba, kecuali mereka yang enggan untuk masuk syurga. Rasul, para sahabat pun tentunya bertanya, wa may ya'ba ya Rasulullah? Siapa yang enggan masuk syurga ya Rasulullah? Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, man ata'ani, barang siapa yang mentaatiku, dakhalal jannah, maka itu mereka yang masuk syurga. Wa man asani, dan mereka yang memaksiatiku, yang tidak mengikutiku, tidak mengikuti jalanku pada sunnahku yang aku ajarkan, itu memaksiati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa man asani faqad aba, maka mereka lah yang hakikatnya telah enggan, enggak mau masuk syurga. Jelas dari sini. Tayyib. Ikhwati rahimakumullah, maka bagi seorang muslim yang ia menginginkan keselamatan di dalam kehidupannya baik di dunia ataupun di akhirat, ia ingin mencari kebenaran, ia ingin menempuh jalan yang benar yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan maksud yang datang dari Allah dan Rasulnya sallallahu
alaihi wasallam. Berangkat dari keimanannya bahwa kelak nanti akan ada hari pembalasan. Termotivasilah ia untuk mencari jalan mana yang benar dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka agar ia mencukupkan dirinya dengan apa yang diajarkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertahan di atas hal tersebut. Bertahan di atas jalan tersebut, kemurnian sunnahnya yang datang darinya sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila kita membaca sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga demikian lebih lanjut kelak kita kalau membaca sirah para salafus saleh, kita akan dapat menangkap bagaimana gaya berislam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana gaya berislamnya para sahabat salafus saleh radhiyallahu anhum. Tentunya dalam kesempatan ini kita bukan mau berniat membacakan dalil-dalil kewajiban mengikuti para sahabat radhiyallahu anhum sebagai bentuk ittiba kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini sering kita sampaikan, poin itu sering kita sampaikan di ta'lim-ta'lim lain, ya kan? Namun yang coba kita gambarkan dalam kesempatan kali ini adalah bagaimana pattern pola berislam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan demikian selanjutnya lah pola berislamnya para salafus saleh. Tentunya mereka mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mereka berislam? Nah, hendaknya seorang muslim dapat menangkap hal ini dan kemudian mengikuti pola berislam itu dan menerapkan pola itu di dalam kehidupannya. Ya, ikhwatu rahimakumullah. Yang jelas adalah di antara pola berislam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti yang pertama, penekanan kepada nilai-nilai tauhid dan akidah. Penekanan kepada nilai-nilai tauhid dan akidah. Inilah yakhfa, ini enggak tersembunyi, ini sangat jelas. Ya. Dan inilah hakikatnya mereka, yang membedakan mereka yang memang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibandingkan dengan kelompok-kelompok lain yang mengaku bergerak atas nama agamanya namun tidak berada di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara nilai awal intinya adalah poin ini. Penekanan terhadap dakwah, tauhid dan akidah. Tidakkah kita lihat 13 tahun di Mekah, surat-surat yang turun awal adalah surat-surat yang sifatnya makkiyah, pasti berbicaranya tentang tauhid dan akidah. Surat-surat yang sifatnya tauhid dan akidah. Ya. Tujuannya adalah apa penekanan ini? Penekanannya adalah agar nanti semua bentuk ibadah apapun yang dilakukan oleh seseorang dan bahkan semua bentuk kegiatan kehidupan seseorang di dalam kehidupannya adalah sebagai bentuk penghambaan dirinya tadi, bentuk tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bentuk akidahnya tadi. Ini yang memotivasinya mengamalkan amalan-amalan praktis di dalam syariat Islam. Ini yang menjadi pondasi di dalam beragama seseorang. Dan penekanan nilai yakni dapat kita lihat dari sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam enggak pernah berhenti mensyiarkan akidah dan tauhid dan menekankan itu pada umat. Baik di masa-masa awal dakwah. Ketika kaum muslimin bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam mengalami tekanan demi tekanan dan azab yang datang dari kaum musyrikin. Ya kan? Nilai-nilai yang ditegaskan Rasul adalah nilai-nilai yang bersifat tauhid. Allah Subhanahu wa taala turunkan padanya surah Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Ini adalah surat yang luar biasa yang menegaskan tauhid dan mengingkari kesyirikan. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah wahai orang-orang yang kafir. La a'budu ma ta'budun. Sungguh aku tidak beribadah kepada apa yang kalian sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Tidak pula kalian beribadah kepada sesuatu yang aku sembah. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Ditegaskan lagi, tidaklah aku beribadah kepada apa yang kalian sembah. Yani aku tak akan menyembah hal yang kalian sembah. Lakum dinukum waliyadin. Sungguh berbeda agama kita. Agama kalian dengan agama kita ini beda. Kalian punya agama, kami punya agama. Ini penegasan. Oke? Pengingkaran, nafi terhadap apa yang diyakini oleh mereka sebagai bentuk agamanya yang tidak benar, tidak ada keterangannya dari Allah, tidak juga dari nabi-nabi yang diutus pada para manusia. Surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
Dan surat-surat lain ini semuanya yang Makkiyah ini berbicara tentang akidah dan akidah dan akidah. Yang dimana poros akidah itu semua terdapat pada tauhid, yakni pengesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, penunggalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika hijrah dari Makkah ke Madinah, nggak berhenti juga Rasul sallallahu alaihi wasallam menekankan nilai-nilai tauhid. Ketika bersama Abu Bakar radhiyallahu anhu bersembunyi di gua dari kejaran para kaum musyrikin. Dan begitu khawatirnya Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika para kaum musyrikin berada di mulut gua, dan Abu Bakar berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, law ra'a tahta aqdamihim, ya Rasulullah, andai saja mereka ngelihat ke bawah aja ke kaki mereka, niscaya mereka akan melihat kita. Yani buatnya begitu tuh. Niscaya kita ketahuan kalau mereka nengok ke bawah aja ya Rasul, niscaya kita ketahuan. Rasul pun menekankan nilai tauhid lagi kepada Abu Bakar di situ. Ya Abu Bakar, ma dhannuka bithnataini Allahu thalithuhuma, Allahu akbar. Wahai Abu Bakar, bagaimana pendapatmu tentang dua orang yang Allah adalah pihak ketiga di antara mereka? Allahu akbar. Ini Allah dengan semua kuasa dan penjagaannya bersama mereka. Apa pendapatmu tentang orang demikian? Penekanan kepada tauhid dan berserah diri kepada yang mengatur alam semesta. Demikian juga ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam di Madinah dan udah bersama para pasukannya dan kekuatannya. Apakah dengan itu Rasul berhenti menekankan poin akidah dan tauhid ini? Tidak. Nggak pernah berhenti. Rasul sallallahu alaihi wasallam pulang dari sebuah peperangan bersama para sahabat, kemudian mereka melewati pohon yang bernama Zatul Anwat. Pohon-pohon di antara pohon yang dikeramatkan kaum musyrikin. Yang pun keramat yang mereka kanu yanutuna biha aslihatahum. Biasa mereka menggantungkan senjata-senjata mereka di pohon tersebut. Dan mereka meyakini kalau digantungin di sini karamah dan lain-lain. Makanya dibilang Zatul Anwat, ini pohon. Salah seorang dari sahabat radhiyallahu anhum berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ij'al lana dzata anwat kama lahum dzata anwat." Ya Rasulullah, bikinin dong buat kita pohon keramat gini, tempat gantungin senjata, sebagaimana mereka nih kaum musyrikin juga punya. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingkarinya dan berkata, "Subhanallah, hadza kama qala qaum Musa li Musa." Subhanallah, yang kalian katakan ini seperti yang dikatakan kaumnya Musa kepada Musa. Ya Musa, ij'al lana alihah kama lahum alihah. Wahai Musa, jadikan bagi kami Tuhan-Tuhan, yakni physically kelihatan, berhala-berhala, sebagaimana mereka kaum musyrikin juga punya Tuhan-Tuhan yang kelihatan. Nah, berarti para sahabat pun radhiyallahu anhum melewati proses belajar perkara-perkara yang mereka kira mungkin tidak ada error di dalam tauhid di situ. Mereka sempat mengira itu, padahal itu adalah hal yang diingkari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjadi error di dalam nilai tauhid, berangkat dari ketidaktahuannya. Dan ketika di dalam peperangan, ketika para pasukan menuruni jalanan, mereka berkata Allahu Akbar dan berteriak. Dan kalau naik mereka berteriak tasbihan, subhanallah, subhanallah, begitu. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingkari mereka dan berkata, irba'u ala anfusikum, pelan-pelan. Innakum tad'un, sesungguhnya kalian ini sedang menyeru zat yang hadir, enggak ghaib, maha mendengar, enggak tuli. Nah, ini tauhid gak? Tauhid. Enggak pernah berhenti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menekankan nilai-nilai tauhid di dalam perjalanan hidupnya bagi mereka yang membaca sirahnya. Maka sungguh keliru seseorang yang mau dan mengaku mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mengaku mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam namun berpaling dari dakwah dan penekanan kepada tauhid. Mustahil. Kok bisa? Dan menomor sekiankan tauhid. Kok bisa? Dan mengedepankan apa yang menjadi nilai-nilai yang merupakan pertimbangan akal-akal mereka yang lemah. Ya, begitu haus akan kekuasaan, begitu haus akan kembalinya kejayaan Islam,
ingin mengembalikan kejayaan Islam dan katanya khilafah Islamiyah, namun menomorssekiankan dakwah kepada tauhid. Sebagaimana Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, mustahil. Ini ngaco, ini ngigo, ini orang ngigo. Ngigo. Tidakkah kita lihat? Bahkan dai yang langsung diutus Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul sendiri yang mengutusnya. Seperti di hadis Ibnu Abbas ketika Rasul mengutus Muadz bin Jabal ke Yaman. Okay? Wasiat Rasul lihat sallallahu alaihi wasallam. Muadz berarti sebagai perpanjangan tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam berdakwah. Faltakun awwala innaka ta'ti qauman ahla kitab. Sesungguhnya kau mendatangi kaum di sana banyak ahlul kitab, yakni di negeri Yaman banyak ahlul kitab. Faltakun awwal ma tad'uuhum ilaih, maka jadilah agar poin pertama yang kau serukan dulu padanya, alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Poin itu dulu kan. Wa inhum ata'uka lidzalik fa akhbirhum anna Allah aftarada 'alaihim 5 salawatin fil yawm wal lailah. Apabila mereka telah mentaati itu, baru sampaikan pada mereka bahwasanya Allah wajibkan atas mereka 5 waktu salat di siang dan malam. Tidakkah kita lihat Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu dalam hal ini sebagai perpanjangan tangan Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulillah, tuh utusan dari utusannya Allah. Lihat juklaknya apa? Juklak kalau bahasa sekarang ya. Juklak. Job desk. Job desknya apa pertama yang ditekankan dulu? Tauhid dulu. Nah, kok bisa sekarang seseorang mengaku sebagai pengikut dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan menyeru manusia kepada apa yang diserukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, namun menomorssekiankan seruan kepada tauhid dan penekanan kepada tauhid, bahkan mencela, meremehkan mereka yang menyeru kepada tauhid dan lebih berbicara tentang politik-politik besar dan perebutan kekuasaan dan lain-lain. Lucu nih kaum ini, lucu. Ini yang membedakan dakwah ahlu tauhid, ahlu sunnah dengan kelompok-kelompok lain yang tidak berada di jalan ahlu sunnah. Akan sangat terasa kental penekanan mereka, kajian-kajian mereka pada nilai-nilai tauhid. Nilai-nilai lain diajarkan nggak? Diajarkan, tapi akan tetap terlihat bahwa yang lebih kental dari apa yang dia dakwahkan adalah nilai-nilai tauhid dan akidah. Akan terlihat pada seorang dai yang berada di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika seorang dai berpaling dari hal-hal tersebut dan kemudian hanya menyampaikan materi-materi yang sifatnya toh sudah disepakati di antara kaum muslimin, nilai-nilai juga nilai-nilai yang diajarkan oleh syariat Islam, namun bukan nilai yang paling utama yang harusnya diserukan. Perkara-perkara tazkiyatun nufus, perkara-perkara yang sifatnya adab dan lain-lain. Ini hal yang telah disepakati baik antara ahlu sunnah ataupun ahlul bidah, husnudzan, birrul walidain. Ini memang ahlu sunnah, ahlul bidah sama sepaket. Ya kan? Atau fikih rumah tangga. Ini mau ahlul bidah, ahlul sunnah sama, udah begitu. Nggak ada perbedaan antara kita. Nggak mau masuk ke ranah perkara-perkara tauhid dan akidah. Kenapa? Mereka sadar kalau mereka masuk ke situ akan banyak gesekan dengan manusia. Dengan itu akan kehilangan banyak para pengikutnya seseorang kalau mengambil tempat itu. Diuji di situ seseorang. Itu yang bedain ahlu sunnah dengan kelompok-kelompok lain. Bukannya kita meremehkan nilai-nilai lain. Tidak. Itu nilai-nilai yang juga datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Namun tempatkan setiap hal pada tempatnya. Apa yang harusnya diprioritikan? Bukankah Rasul sendiri sallallahu alaihi wasallam? Bukan kita meremehkan adab. Bukan juga kita meremehkan perkara-perkara fikih furu. Bukan. Tapi memang posisinya tidak berada di posisi yang prioritas. Rasul sendiri yang menempatkan agama ini. Dan mengaturnya. Sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita susunannya seperti apa. Al-imanu bid'un wa sab'un. Iman ini ada 70-an cabang. Oke? Ada yang bilang bid'un wa sittun. Di riwayat lain ada yang 60-an, ada yang 70-an cabang. Afdaluha yang paling utama. Qaul la ilaha illallah. Tuh yang paling utama itu udah. Apa la ilaha illallah? Tauhid. Wa adnaha, dan yang paling rendah tuh, paling rendah. Siapa yang bilang rendah? Rasul sendiri yang bilang rendah, bukan kita ngeremehin. Cuman emang rendah tuh taruh di tempat yang rendah udah. Yang sportif.
Adnaha apa? Imatatul adza anit tariq, menyingkirkan duri dari bab apa tuh? Manner, adab. Ini kok bisa sebuah kaum sekarang menyeru kepada nilai-nilai adab terus, tapi meleng di nilai-nilai tauhid dan akidah. Di situ terjadi kesyirikan dari bidah-bidah yang ada, atau di situ terjadi kekufuran dari pelanggaran-pelanggaran nilai akidah yang ada, atau di situ terjadi penyimpangan-penyimpangan dari akidah Ahlus Sunnah dan lain-lain. Diam, nggak mau tahu, nggak mau dia ingkari. Kok bisa? Terus ngaku mengikuti dakwahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kok bisa? Ya, sesungguhnya kita dapat menangkap pattern hal ini nih, warna ini dari dakwah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam apabila kita membaca sirahnya. Dan demikian juga yang diterapkan oleh para salaf radhiyallahu anhum. Di mana nilai tauhid, nilai akidah adalah hal yang paling mereka tekankan di dalam dakwahnya. Sehingga dengan itu, jadilah semua bentuk beragamanya dan aktivitas-aktivitasnya di dalam kehidupan sebagai bentuk tauhid, sebagai bentuk penghambaan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kita tuh tugas kita cuma itu tuh. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali hanya untuk menghambakan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali dengan tujuan agar mereka menghambakan dirinya padaku, yakni menjadikan seluruh aktivitas kehidupannya sebagai bentuk ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang didorong dari situnya. Ya? Sehingga banyak amalan-amalan yang Rasul sallallahu alaihi wasallam dorong dan itu menjadi bentuk ibadah kalaupun itu adalah aktivitas sehari-hari. Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata ketika para sahabat menghampirinya dan bertanya, "Ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthur bil ujur." Ya Rasulullah, para hartawan di antara kami telah menghabiskan pahala duluan, kita kalah. Yani mereka berlomba-lomba di dalam pahala. Wa kaifa dzalik? Kenapa kok bisa begitu? Yusallun kama nusalli, mereka salat kita juga salat. Wa yasumun kama nasum, mereka puasa kita juga puasa, yakni dapat pahala yang sama. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim, namun mereka dapat bersedekah dengan kelebihan harta yang ada pada mereka ya Rasulullah. Kita ini qadarullah fakir enggak bisa sedekah. Kalahlah kita urusan pahala. No, hartawan di antara kami telah mengalahkan kami dalam urusan pahala. Tuh maksud keluhan para sahabat fuqara nih kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengarahkan mindset mereka bahwa berbicara ibadah dan mengejar pahala pada Allah Subhanahu wa taala seperti sedekah ini enggak hanya terbatas pada perkara-perkara yang sifatnya material. Rasul bersabda sallallahu alaihi wasallam mengarahkan mindset mereka. Awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaquna bih? Bukankah Allah telah jadikan juga pada kalian hal-hal yang kalian dapat bersedekah dengannya? Ala, ketahuilah, inna likulli tasbihah sadaqah. Di setiap tasbih yang kau ucapkan ya subhanallah, itu sedekah, yakni itu ibadah yang dengan itu kau dapat pahala. Tahmid sedekah. Alhamdulillah sedekah, takbir, tahlil sedekah hitungannya. Yakni ibadah yang dengan itu seseorang mendapatkan pahala. Al-amru bil ma'ruf sedekah. Yakni mengajarkan kebaikan, nilai-nilai kebaikan apapun yang kau tahu, sampaikan pada istrimu, anakmu, pada lingkunganmu, sedekah. An-nahy 'anil munkar, mengingkari kemungkaran, sedekah. Lihat, semua bentuk aktivitas kehidupan seseorang ketika ia niatkan itu untuk Allah Subhanahu wa taala, maka menjadi bentuk ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, bentuk penghambaan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lebih jauh, syuf, bal wa fi bud'i ahadikum sedekah. Bahkan pada kemaluan tiap-tiap kalian itu sedekah, terdapat sedekah. Yani kalau kita menyalurkan syahwat kita, itu jadinya sedekah. Yang sahabat nanya tentunya, ya Rasulullah, yati ahaduna syahwatahu fayakun lahu fihi ajr. Beneran? Kita menuruti nih syahwat kita ya, ini mendatangi istri kita, terus dapat pahala ya Rasulullah dari situ? Ya, Rasulullah. Ara'aita law wada'aha fi haram. Coba menurutmu gimana? Kalau dia salurkan syahwatnya kepada yang haram, afayakun lahu alaihi wizr? Bukankah akan jadi dosa jadinya baginya? Iya ya Rasulullah. Kadzalika law wada'aha fi halal. Demikianlah kalau dia salurkan pada yang halal. Jadilah pahala baginya. Tuh lihat mindset ini. Di mana seseorang beribadah
Ini berangkat dari pentauhidannya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baik. Sehingga akhirnya semua aktivitas kehidupan, bahkan aktivitas yang sifatnya fitri tadi, fitri, yang diceritakan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sifatnya basic insting pada manusia, jadilah bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadilah bentuk sedekah. Ya. Ini penekanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam nilai-nilai tauhid dan akidah yang dengan itu seseorang menjadikan seluruh bentuk kehidupannya dan bentuk aktivitas kehidupannya apapun sebagai bentuk penghambaan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara poin yang membedakan Ahlus Sunnah juga dengan kelompok-kelompok lain yang tidak berada di jalan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lihat penekanannya, dakwahnya kemana? Kelihatan, ya. Kemudian ikhwati rahimakumullah, kita lanjutkan juga. Di mana dapat kita tangkap juga dari sirah perjalanan hidup Rasul sallallahu alaihi wasallam, juga para salaf. Di mana beragamanya Rasul sallallahu alaihi wasallam tidaklah sebagaimana yang dikira oleh kebanyakan para kaum muslimin atau awamul muslimin. Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam perkara-perkara ibadah yang sifatnya ritual ternyata adalah bukan seseorang yang sangat takalluf membebani dirinya dengan ibadah yang luar biasa. Enggak, Rasul santai sallallahu alaihi wasallam. Santai. Nah, ini tergambarkan dari kekeliruan sebagian sahabat radhiyallahu anhum. Tentunya tadi sahabat terjadi hal-hal demikian pada para sahabat without due respect, bikulli ihtiram, ya, dengan segala hormat nih. Sengaja memang Allah jadikan fungsinya sebagai hikmah tasyri', sebagai hikmah pembentukan syariat supaya kita kaum yang datang setelahnya dapat menangkap hal itu, gitu, ya. Terjadilah mungkin di antara sahabat mencuri, akhirnya terjadilah kasus pemotongan tangan di zaman Rasul supaya kita nih kaum yang datang setelahnya tahu, oh kalau terjadi begitu begini, itu ada riwayatnya, oke? Sehingga terjadi error mungkin di antara para sahabat pada masa-masa belajar mereka. Demikian fungsinya agar kita kaum yang datang setelahnya ini dapat mengambil nilai tersebut. Allah takdirkan demikian dengan segala hikmahnya. Ya. Diriwayat Imam Bukhari dan Muslim rahimahumullah dari Anas, yakni Ibnu Malik radhiyallahu anhu. Ia bercerita, "Ja thalathah rahat ila buyut azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam." Ada 3 orang mendatangi rumah-rumah istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yas'aluna an ibadatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertanya-tanya tentang bagaimana sih ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang perkiraan mereka, yang mereka kira adalah ketika mereka menginginkan untuk keselamatan di akhirat dan lain-lain, maka ibadah yang luar biasa, demikianlah yang mereka gambarkan mungkin, yang mereka bayangkan apa yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam rumahnya gimana sih ibadahnya, begitu kan kebayangnya. Nah, mau tahu beginian dari mana nanyanya kalau bukan dari istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang serumah sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, datanglah 3 orang bertanya kepada istri-istrinya Nabi nih sallallahu alaihi wasallam, gimana ibadah Nabi dalam rumah? Ya kan? Falamma ukhbiru ka'annahum taqalluha, ketika diceritain bagaimana ibadah Nabi di dalam rumah sallallahu alaihi wasallam, ka'annahum taqalluha, seolah-olah mereka taqalluha menganggap kok dikit amat ibadah Nabi ya? Kirain yang Masya Allah tabarakallah di dalam rumahnya luar biasa gitu. Mindsetnya banyak. Kirain mau, wah yang kayak gimana tuh, kok dikit sih ibadah Nabi gitu. Mereka menganggap qalil, ya. Menganggap sedikitnya ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, akhirnya mereka mencoba mencari jawaban untuk hal itu dan mereka berkata, wa aina nahnu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qad ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar. Iyalah beda Nabi sama kita, begitu. Nabi mah udah diampuni semua dosanya yang telah berlalu dan yang akan dan kita siapa mau santai-santai begitu menurut mereka. Qala ahaduhum, akhirnya salah seorang di antara mereka berkata, yakni berazam, bertekad, amma ana fa inni usalli al-lail abada. Kalau gitu aku mau selalu sholat malam selamanya. Yani nggak pernah tidur malam dan mau menghabiskan malam dengan sholatnya. Wa qala akhar, yang kedua berkata, ana asumud dahar wala uftir. Aku mau puasa sepanjang hidupku, nggak mau pernah buka.
Tiap hari puasa ya. Oke? Qala akhar, yang lain berkata, ana a'tazilun nisa. Aku mau menjauhi para wanita, enggak mau bersetubuh, enggak mau menikmati wanita-wanitanya. Oke? Fala atazawwaj abadan. Aku selamanya enggak mau nikah. Benar gitu. Oke? Faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilaihim faqal. Akhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam datang kepada mereka dan berkata, ya ini di sana lain Rasul sallallahu alaihi wasallam naik mimbar dan kemudian berkhutbah, ya. Antumul ladzina qultum kadza wa kadza. Ini ketika berkata kepada mereka nih, kalian nih yang ngomong begini, katanya mau begini. Tadi itu tekad-tekad tadi. Di sana lain Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ma balu aqwamin yaquluna kadza wa kadza." Kenapa sini sebagian orang, Rasul enggak menyebut namanya, berkata mau begini dalam ibadah supaya luar biasa. Amma ana wallahi inni la akhsyakum lillah wa atqakum lah. Demi Allah, sesungguhnya aku adalah manusia yang paling takut kepada Allah dan paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lakinni asum wa uftir. Tapi aku juga puasa, aku buka, yakni enggak setiap hari puasa. Wa usalli wa arqud. Aku sholat juga malam, tapi enggak semua malam aku sholat, aku ada tidurnya juga. Wa atazawwajun nisa, dan aku menikahi para wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Maka barang siapa yang raghiba an sunnati, yang tidak suka kepada sunnahku, yakni kepada gayaku itu tadi, kepada konsep dan metode berislamku, dia menganggap ini enggak baik buatnya, oke? Sehingga dia memilih cara lain untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Itu. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, maka sungguh ia bukan dari kaumku. Tuh kan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengarahkan kepada hal ini, dan mengarahkan kepada berlebihan, kepada ghulu. Demikian pola berislam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari situ dapat ditangkap dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dan dari pesan-pesan para salaf agar kita membatasi diri hanya pada apa-apa yang sunnah sudah datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan agar kita berhati-hati dan menjauhkan diri dari apa-apa yang tidak datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, perkara-perkara bid'ah. Yang dikira manusia ini adalah ibadah yang luar biasa mendekatkan diri kepada Allah, tidak. Hakikatnya itu adalah justru kesesatan. Ya, banyak riwayat-riwayat yang datang dari salaf memperingatkan, menyampaikan kepada kita baik dari sahabat tabi'in atau tabi'ut tabi'in, menyampaikan nilai ini, metode berislam ini kepada kita. Di antaranya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum." Ikuti sajalah contoh yang udah ada. Jangan kalian bikin yang baru-baru. Jangan. Faqad kufitum, sungguh kalian udah dicukupi, ya nih. Udah cukup semua udah dengan mengikuti contoh. Ya. Juga Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, di antara ucapannya, "Fa iyyakum wa mabtudi' fa inna mabtudi' dhalalatun." Jauhilah oleh kalian perkara-perkara yang dibuat-buat oleh manusia. Ya, perkara-perkara bid'ah yang dibuat-buat oleh manusia. Yang ini perkara-perkara yang dikira manusia dari bentuk beragama, mereka kira itu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semua hal yang dibuat-buat oleh manusia demikian, bid'ah demikian, dhalalatun, pastilah itu kesesatan. Ini sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah." Juga dari Hasan ibn Atiyah, beliau berkata, "Mabtada'a qaumun bid'atan fi dinihim illa naza'allahu min sunnatihim mithlaha, thumma la yu'iduha ilaihim ila yaumil qiyamah." Tidaklah sebuah kaum berbuat suatu bid'ah, menghidupkan sebuah bid'ah, kecuali pasti Allah tarik dari mereka satu sunnah yang serupa dengannya. Allah tak akan mengembalikannya kembali kepada mereka sampai hari kiamat kelak. Demikianlah rusaknya agama-agama terdahulu. Dikarenakan mereka membuat-buat di dalam agama mereka apa yang tidak diajarkan oleh Nabi yang datang pada mereka. Sehingga yang emang diajarin oleh Nabi mereka malah hilang total dari mereka. Ya? Al-Imam Malik rahimahullah berkata, "Man ibtada'a fil Islami bid'atan yaraha hasanah." Barang siapa yang melakukan bid'ah di dalam Islam, sebuah bid'ah, dan dia berpendapat bahwasanya ini adalah hal yang baik,
Ini adalah bentuk ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah hasanah, okay? Faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana risalah. Sungguh dengan itu ia telah menuduh bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengkhianati tugasnya, mengkhianati risalahnya. Ya? Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Al-Maidah ayat 3. Fama lam yakun yawma idzin dinan, fala yakunul yawma dinan. Maka apa-apa yang pada di masa Rasul pada saat itu bukan bentuk beragama yang mendekatkan diri kepada Allah, maka hari ini pun itu bukan agama. Yani dia menuduh Rasul mengkhianati risalahnya. Kenapa? Rasul SAW telah menyampaikan kepada manusia semua jalan mendekatkan diri kepada Allah. Kalau seseorang meyakini adanya ibadah-ibadah, dengannya dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu. Tapi Rasul nggak pernah ngajarin, berarti dia menuduh bahwasanya Rasul korup. Nggak menyempurnakan tugasnya, mengkhianati risalahnya. Sallallahu alaihi wasallam. Buktinya masih ada jalan-jalan mendekatkan diri kepada Allah, tapi Rasul belum pernah ngajarin. Ma'adzallah. Itu artinya. Ya. Abdullah ibn Umar ibn Khattab radhiyallahu anhum berkata, "Kullu bid'atin dhalalah wa in ra'aha an-nasu hasanah." Semua perkara bid'ah tersebut itu adalah kesesatan. Kalaupun para manusia berkata bahwasanya itu perkara yang hasanah. Perkara yang benar yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya? Demikian ikhwati rahimakumullah. Dapat kita tangkap di mana idealnya berislam seseorang yang diperintahkan kita untuk mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh yang ideal. Qad kana lakum fi Rasulillah uswah hasanah. Idealnya berislam seseorang adalah hanya dengan membatasi dirinya dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak dia melebih-lebihkan di dalam hal tersebut. Tidak. Ya. Lihat di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan penekanan pada nilai-nilai apa? Lihat di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan keluasan ringan, rukhsah di dalam nilai-nilai apa? Nah, pattern ini dapat kita tangkapnya di mana nih? Dapat kita bacanya di dalam sirah perjalanan Rasul sallallahu alaihi wasallam, juga di dalam sirah para salafus saleh. Maka ini di antara faidah besar dari membaca sirah harusnya demikian. Seseorang bisa menangkap pattern itu, menangkap pola gaya berislam Rasul dan para sahabat itu dan menerapkannya di dalam kehidupan. Ya? Di antara gaya berislam mereka, yakni Rasul dan para sahabat radhiyallahu anhum, mereka hanya membatasi ibadah-ibadah dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, enggak mau nambah-nambahin, kan? Demikian juga dapat kita tangkap dari riwayat para salaf. Diriwayatkan Imam Tirmidzi rahimahullah dengan sanadnya dari Nafi'. Nafi' yakni maula Ibnu Umar, ya, maulanya Ibnu Umar Ibnu Khattab radhiyallahu anhu. Anna rajulan atisa ila jambi Ibnu Umar, bahwa saya seseorang satu hari bersin dia di samping Ibnu Umar, di samping Abdullah Ibnu Umar Ibnu Khattab. Habis bersin dia bilang, "Alhamdulillah wassalamu ala Rasulillah," atau "Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah." Tuh lihat, habis hamdalah dia bersalawat. Dan di sampingnya murid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oke? Lihat apakah Ibnu Umar, yakni salawat adalah hal yang mulia, bukan? Mulia. Apakah Ibnu Umar kemudian memuji dia? Oh, Masya Allah, itu selain menyebutkan Alhamdulillah, itu pun bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu juga ibadah, itu Masya Allah. Apakah begitu kata Ibnu Umar? Enggak, yang ada malah diingkari. Ana aqul mithla ma taqul. Aku pun katakan seperti yang kau katakan. Yani aku bilang Alhamdulillah, aku pun bersalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yani pada waktunya masing-masing. Walakin laisa hakadha 'allamana ar-rasul. Tapi enggak begini nih yang Rasul ajarkan pada kita kalau bersin. Enggak begini. Innama 'alamana, sesungguhnya yang diajarkan pada kita hanyalah, itu pakai innama. Innama hanyalah doang. Oke?
An naqul idza atisna, kalau kita bersin agar kita berkata alhamdulillah. Tuh begitu dong. Atau alhamdulillah ala kulli hal. Udah. Ntar yang dengar baru bilang yarhamukallah. Yang lagi bilang yahdikumullah. Cuma sebatas itu. Tapi di dalam hal ini, ikhwah, salawat mulia gak? Mulia sih. Cuman pada tempatnya, nggak habis bersih. Yang bisa nggak nih seorang tabi'in, seseorang bersin di samping Ibnu Umar, bangsa tabi'in nggak? Tabi'in dong, berarti ketemu Ibnu Umar kan, ketemu sahabat. Kalau ketemu sahabat berarti hitungannya tabi'in. Bisa nggak tabi'in mendatangkan berhujah langsung dengan kan salawat mulia? Allah berfirman, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Bisa nggak tabi'in ngomong gitu? Bisa bener. Bisa nggak berhujah membela apa yang dilakukan? Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wa sallimu, bersalawatlah kalian dan bersalamlah kepada Nabi. Tuh bisa nggak tabi'in ngomong gitu? Bisa aja kalau dia mau. Tapi nggak demikian cara menggunakan dalil. Ini ahlu sunnah lagi. Betul ada ayat-ayat, ada hadis-hadis yang memerintahkannya. Enggak kita tunggangi terjemahannya terus terapkan secara liar. Enggak. Cara penerapannya pun kita lihat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ditaruhnya di mana salawat? Salawat dipakai ketika menyebut nama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau ketika mendengar nama Rasul bisa disebut Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau di tasyahud. Okay? Atau di zikir pagi petang ada yang 10 kali. Itu ada tempatnya. Itu salawat memang. Adapun habis bersin, tempatnya bukan sholat, yaitu apa? Hamdalah, alhamdulillah. Baca Al-Baqarah mulia gak? Kenapa gak habis bersin baca Al-Baqarah 2,5 juz? Maksudnya kalau gila kenapa nanggung? Iya kan? Habis hajim, alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim, kenapa gak begitu? Mulia kan Al-Baqarah? Kalamullah. Nggak begitu gaya berislam Rasul dan gaya berislam sahabat radhiyallahu, nggak ngasal, nggak ngaco, nggak ngimprove, nggak nginovasi, nggak bikin ide-ide yang nggak, kemudian menunggangi dalil yang ada untuk hal itu, nggak begitu. Mereka mencukupkan diri hanya pada apa yang dicontohkan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan bahkan keras pengingkaran mereka radhiyallahu anhum salaf kepada hal-hal demikian, kepada ritual-ritual, ibadah-ibadah atau bentuk-bentuk keyakinan, akidah-akidah yang tidak ada keterangannya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Keras pengingkaran para sahabat radhiyallahu anhum dalam hal itu. Ya. Ini dapat kita tangkap nantinya sebagaimana ternyata kerasnya juga Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kepada hal-hal demikian yang sifatnya berarti hulu di dalam agama, hulu di dalam beragama, di mana mereka melakukan bentuk-bentuk ibadah, meyakini hal-hal baru atau ibadah ritual-ritual baru yang Rasul sendiri tidak mengajarkannya. Diriwayatkan Imam Ad-Darimi rahimahullah dari Amr bin Yahya, ia berkata, Sami'tu abi, aku mendengar Yahya yuhaddits an abi, menyampaikan riwayat dari ayahnya lagi. Qal, ia berkata, kunna najlisu ala bab Abdullah bin Mas'ud. Suatu hari kita sedang duduk-duduk di pintu rumahnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Qabla salatil ghadah, sebelum salat ghadah, yakni sebelum salat zuhur. Fa idza kharaj, biasanya kalau Abdullah bin Mas'ud keluar, masyayna ma'ahu ilal masjid. Kita berangkat deh ke masjid bersama Abdullah bin Mas'ud, jalan bareng. Nah lagi nunggu gitu, faja'ana Abu Musa al-Asy'ari. Tiba-tiba datang kepada kita Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Ini Abdullah bin Mas'ud di Kufah. Nih Abu Musa al-Asy'ari lagi mampir ke Kufah. Mampir ke rumah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dan dia bertanya kepada murid-murid Abdullah bin Mas'ud ini yang menunggunya di depan rumah. Akharaja lakum Abu Abdurrahman. Abu Abdurrahman udah keluar belum? Ini Abdullah bin Mas'ud. Belum nih, kita lagi nungguin, ntar kalau keluar kita ke masjid bang. Pas Abdullah bin Mas'ud keluar, langsung Abu Musa al-Asy'ari laporan kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Inni ra'aitu fil masjid, aku barusan melihat di masjid sesuatu yang aku ingkari. Walam ara illa khairan, tapi
zahirnya perkara yang khair, perkara yang baik. Tapi yang ini aku ingkari, ini salah. Apa yang kau lihat emang? Kata Abdullah bin Mas'ud. Ra'aitu hilakan. Aku melihat halakoh. Yang ini kumpulan orang. Setiap orang ada leadernya, ada pemimpinnya. Dan setiap individu, ma'kulli wahid minhum hasan. Mereka semua pegang kerikil. Pada banyak pegang kerikil. Nanti leadernya bilang, kabbiru mi'ah, bertakbir 100. Allahu Akbar. Zikir jama'i. Zikir berjamaah. Hallilu mi'ah, bertahlil 100 kali. La ilaha illallah. Ngitung pakai kerikil. No, begitu. Lima ma'angkarta alaih. Kenapa kau enggak mengingkari mereka langsung? Kata Abdullah bin Mas'ud kepada Abu Musa. Kata Abu Musa al-Asy'ari, ana fi intidhar, aku menunggumu. Biar kau yang mengingkari. Karena emang muftinya di sini adalah Abdullah bin Mas'ud. Abu Musa mampir nih tamu. Radhiyallahu anhum ajma'in. Lihat adab. Akhirnya mereka pun berangkat semua ke masjid. Dan kemudian Abdullah bin Mas'ud melihat apa yang mereka lakukan di masjid. Langsung diingkari dengan keras. Madza arakum taf'aluna ya ummat Muhammad? Apa yang sedang kalian lakukan ini wahai umat Muhammad? Hadza thawbu nabiyyikum lam tubla. Nih bajunya nabi kalian belum hancur ya, ini belum lama kemarin dikubur. Okay? Wa aniyatuhu lam tuksar. Yani kendi airnya Rasul belum pecah. Ini belum lama kemarin Rasul hidup sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kalian udah melakukan hal-hal yang tidak diajarkan Rasul ya nih sallallahu alaihi wasallam. Kata dia gitu. Kata mereka, ya Abu Abdurrahman Hasan, na'uddu biha tasbihatina wa takbiratina wa tahlilatina. Wahai Abu Abdurrahman, ini cuma kerikil kok. Kita ngitungin tasbih, tahmid, sama tahlil kita. Begitu, sepolos itu, dikira ibadah. Innama ta'udduna biha sayyiatikum. Sesungguhnya yang kalian hitungin itu dosa-dosa kalian sebenarnya. Yani, satu pahala. Dikira begitu kali, padahal enggak. Satu dosa. Waihakum ya umat Muhammad. Ma asra halakatakum. Celaka kalian wahai umat Muhammad. Betapa cepat kalian rusak dan hancur. Ini belum lama Nabi meninggal kemarin itu udah bikin baru-baru begini. Sesungguhnya kalian berada di antara dua kesesatan. Ini di antara dua kesesatan. Imma annakum ala millatin hiya ahda min millati Muhammad. Entah kalian berada di sebuah agama yang lebih mendapat petunjuk daripada agamanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yani ente melakukan ini, Jibril datang kepadamu mengajarkan ibadah yang tidak diajarkannya pada Muhammad. Begitu. Kalau orang ngaku begitu sesat gak? Fix sesat. Au imma annakum muftatihuna babad dhalalah. Atau sesungguhnya kalian ini sedang membuka pintu kesesatan. Ini kalian kira ini ibadah, mendekatkan diri kepada Allah, namun hakikatnya justru ini menjauhkan seseorang dari Allah. Begitu keras Abdullah bin Mas'ud mengingkarinya radhiyallahu anhu. Ya, dan demikian pintu bid'ah. Terbuka dari yang kecil. Okay? Sebagaimana menyimpangnya jalan-jalan yang menyimpang dari jalan yang hak. Berangkat dari, lihat, tadinya nggak jauh dari jalan yang lurus, nggak jauh kan? Tapi lama-lama mereka demikian bid'ah. Ternyata mereka yang diingkari Abdullah bin Mas'ud sedang berzikir jamaah ini berakhirnya di barisannya Khawarij, diperangi sama Ali bin Nahrawan yang mengkafirkan kaum muslimin dan membunuhi kaum muslimin. Tadinya bid'ahnya segede apa ya? Ya ini bid'ah, zikir jamaah. Sampai ke sono. Karena dia mulai membuka pintu kesesatan, mulai menganggap sesuatu yang tidak diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam namun mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mulai kendorin penjagaannya di situ. Maka semakin menyimpang. Ini yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, nuwallihi ma tawalla. Kami palingkan mereka ke arah mereka berpaling. Yani kami ulur mereka dalam kesesatannya. Dibikin semakin yakin mereka di atas kesesatan. Ya. Diriwayat al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah dengan sanad dari Ziyad ibn Qusayb al-Adawi, ia berkata,
kuntu ma'abi Bakrah radhiyallahu anhu tahta mimbar Ibn Amir. Ya. Lihat bagaimana para sahabat mengingkari hal-hal dari generasi berikutnya yang datang setelah mereka dan dikira ini bentuk beragama padahal bukan. Oke? Dikira ini bentuk pembelaan kepada Allah, kepada Rasulnya, bentuk penghambaan diri kepada Allah, padahal bukan, malah justru diingkari oleh para sahabat radhiyallahu anhu. Ziyad bin Qusayb al-Adawi radhiyallahu anhu bercerita, suatu hari aku bersama Abu Bakrah radhiyallahu anhu berada di bawah mimbarnya Ibnu Amir. Ibnu Amir yani wali kota atau gubernur yang ada pada saat itu dari Bani Umayyah. Wa huwa yakhthub. Ibnu Amir sedang berkhutbah. Ini sebagaimana penguasa, berkhutbah kepada para masyarakat. Wa alaihi thiyab riqaq. Pada saat itu Ibnu Amir menggunakan baju gamisnya tipis. Tipis. Dulu kalau orang bajunya tipis begitu bebayang, dibilang dia orang fasik. Dulu itu begitu. Oke? Mindset mereka pada masa itu demikian. Nah, Ibnu Amir ini demikian. Rahimahullah, berkhutbah dan bajunya tipis. Faqala Abu Bilal. Kemudian di situ ada seseorang namanya Abu Bilal. Abu Bilal ini berpemahaman rada condong ke arah Khawarij. Oke? Dia berkata, "Unzuru ila amirina yalbasu thiyabal fusaq." Tuh, lihat noh. Pemerintah kita. Dia pakai bajunya fasik. Nih. Dan di situ ada Abu Bakrah radhiyallahu anhu, muridnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apakah Abu Bakrah memujinya? Masya Allah, ente ini amar ma'ruf nahi mungkarnya luar biasa. Berani mengatakan yang hak di depan penguasa. Apa begitu gitu Abu Bakrah? Enggak, salah loh. Karena ini dikira Abu Bakrah, dikira Abu Bilal adalah bentuk beragama kan, dan bentuk pembelaan dan amar ma'ruf nahi mungkar, mengingkari kemungkaran kalaupun ada pada para penguasa. Dia kira ini bentuk beragama, gitu kan? Dibenerin mindsetnya sama Abu Bakar radhiyallahu anhu. Uskut, diam kau. Fa inni sami'at, sesungguhnya aku dengar sendiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahana sultanallah, ahanahullah." Barang siapa yang mencela-cela penguasa, yakni yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan jadikan, niscaya Allah akan menghinakannya. Yani Allah mau menghinakan hambanya gampang nggak? Gampang benar. Kan yu'izz man yasha wa yudhil man yasha. Allah muliakan siapapun yang Allah kehendaki dan Allah hinakan siapapun. Gampang kalau Allah mau hinakan seseorang, dibongkar aibnya begitu aja mungkin sama Allah. Yang tadinya Allah tutupi. Dibenerin nggak mindsetnya? Yang dikira mereka bahwa mengingkari kemungkaran yang terjadi, kalaupun ada pada para penguasa, ini adalah sesuatu yang mulia. Padahal ini perkara-perkara juga perkara yang sifatnya manner, adab. Bukan perkara yang sifatnya penyimpangan akidah yang emang harus diingkarin gitu loh. Perkara yang sifatnya adab. Kalaupun nasihatin berdua. Sama awam, sama masyarakat rakyat. Nasihatin berdua, jangan di depan orang-orang. Apalah lagi penguasa. Cuma berangkat dari semangat berislam yang emang keliru nih orang. Malah dilempengin justru sama Abu Bakrah radhiyallahu anhu. Bahwasanya hal demikian tidaklah bentuk beragama. Mindset demikian bukan bentuk beragama yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Justru diam dan sabar, tidak mencela-cela penguasa, itu bentuk beragama yang Rasul ajarkan sallallahu alaihi wasallam. Banyak kasus demikian. Diriwayat Imam Ahmad dari Syuraih ibn Ubaid dan lain-lain, ia bercerita nih. Jalada Iyad ibn Ghanim, Iyad ibn Ghanim radhiyallahu anhu satu hari mencambuk sahib Daria, salah seorang dari penduduk Daria, hina futih, ketika ditaklukkan. Daria ini nama sebuah daerah yang ditaklukkan oleh kaum muslimin, oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Dan Iyad ibn Ghanim pada saat itu adalah salah seorang di antara sahabat yang akhirnya berkuasa di sana, di Daria. Nah, Iyad lagi mencambuk seseorang dari penduduk Daria ini. Oke? Pas lagi begitu Hisham bin Hakim lewat. Hisham bin Hakim radhiyallahu anhu, lihat conversation, lihat hiwar, diskusi yang ada antara dua sahabat ini radhiyallahu anhum yang sama-sama menerima nasihat dan ilmu dari satu sama lain. Lihat.
radhiyallahu anhum. Hisham ibn Hakim melihat apa yang terjadi dan kemudian langsung mengingkarinya dengan keras. Hatta ghadiba Iyad, sehingga Iyad marah kepada Hisham ibn Hakim. Yani dia mengingkari Iyad ibn Ghanim yang sedang mencambuk penduduk nih. Ada penduduk di antara penduduk dari yang dia cambuk. Nah kemudian diingkarilah oleh Hisham ibn Hakim dengan perkataan yang keras luar biasa. Sehingga Iyad ibn Ghanim marah. Marah sama Hisham ibn Hakim. Ngambek dia. Nih. Thumma makatha layali. Akhirnya dia bermalam-malam gak keluar dari tempatnya. Gak menemui orang-orang. Rupanya Hisham ibn Hakim menegurnya dengan keras di hadapan orang-orang. Fa'atahu Hisham ibn Hakim. Akhirnya Hisham ibn Hakim menghampiri Iyad ibn Ghanim. Mampir. Fa'tadhara ilaih. Ia pun minta maaf kepada Iyad ibn Ghanim. Thumma qala Hisham. Seraya Hisham berkata, Alam tasma' biqauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidakkah kau pernah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna min asyaddin nasi azaban, asyadduhum azaban fid dunya linnas. Nah, sesungguhnya di antara manusia yang paling azabnya pedih di akhirat nanti adalah mereka yang mengazab manusia dengan pedih di dunia, gitu. Nanti di akhirat dia akan diazab dengan pedih. Bukankah kau pernah juga dengar Rasul ngomong begitu? Kata Hisham ibnu Hakim radhiyallahu anhu. Kemudian Iyad pun menjawab Hisham ibn Hakim. Ya Hisham ibn Hakim, qad sami'na ma sami'at, wa ra'ayna ma ra'ait. Sungguh kami telah mendengar apa yang kau dengar. Dan kami pun telah melihat apa yang kau lihat. Yani kita sama-sama murid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Awalam tasma'. Tapi apakah kau belum dengar juga? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man arada ayyan sahali fi sultan. Barang siapa di antara kalian yang hendak untuk menasihati seorang penguasa bi amrin akan sebuah perkara, fala yubdilahu alaniyah. Maka jangan ia tampakkan nasihatnya di hadapan orang-orang. Walakin liya'khudh biyadihi. Tapi agar ia mengambil tangannya, wa yakhlu bih, dan berdua-duaan dengan sultan tersebut. Fa in qabila minhu, apabila nasihatnya diterima, fadzak, maka alhamdulillah. Wa illa kan qad adda alladhi ma alaih, dan kalau enggak diterima ya udah, tugasmu cuma menyampaikan nasihat bukan maksa. Wa innaka anta ya Hisham la anta jari. Dalam hal ini sungguh Hisham la anta jari, engkau yang jari, yani songong, kurang ajar. Idh tajtari ala sultanillah, ketika kau berani-beraninya kurang ajar kepada penguasa yang Allah jadikan, yani aku yang berkuasa di dia. Kau mengingkariku terang-terangan di hadapan orang. Fahal la khashid ay yaqtulaka sultan fatakuna qatila sultanillah. Tidakkah kau takut diperangi, dibunuh oleh penguasa sehingga kau terhitung orang-orang yang dibunuh oleh penguasa yang Allah jadikan, yang Allah takdirkan ya? Lihat mindsetnya, lihat. Yang bahwasanya kalaupun nilai kebaikan yang kau sampaikan dan ini bentuk ibadah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan bentuk pembelaan kepada agama. Tapi dengan cara ini salah. Tidak demikian yang diwariskan dari gaya berislam yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak begitu harus. Tuh lihat, betapa mereka benar-benar menjaga bagaimana cara memahami nilai-nilai dan dalil-dalil yang ada di dalam syariat Islam dengan cara penerapan yang tepat. Bisa nggak Hisham ibn Hakim mendatangkan dalil? Bisa, dia datangkan dalil tadi kan. Sesungguhnya kan manusia paling keras azabnya di hari kiamat nanti adalah yang paling keras azabnya kepada para manusia di dunia. Tuh dia mendatangkan dalil kan? Iya kan? Tapi apakah menempatkan dalil ini terjemahannya terus langsung ente kemplangin di lapangan? Nggak ada lagi aturan-aturan, ya ini nggak ada lagi hadis-hadis lain, ayat-ayat lain yang mengarahkan kita untuk cara memahami dan menerapkannya. Begitu nggak? Faham? Demikian para salafus saleh radhiyallahu anhum menyampaikan kepada generasi berikutnya dan generasi berikutnya bagaimana pola berislam yang tepat, bagaimana cara berislam yang tepat sebagaimana yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sahabat kenapa se-straight dan se-strength itu di dalam menjaga sunnah Rasul SAW dan banyak dalil ya.
Kalau kita bacain semuanya, entah beduk subuh. Beduk bid'ah. Entah ajan subuh. Ini kan. Tapi bagi mereka yang banyak kan pengingkaran para sahabat radhiyallahu anhum demi menjaga kemurnian sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengarahkan manusia agar mereka pola berislamnya dan metode berislamnya sesuai dengan apa yang datang diwariskan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pengingkaran Ibnu Umar kepada kaum yang datang dan meyakini bahwasanya qadar enggak ada. Ingat yang di situ Imam Muslim rahimahullah yang pernah kita bahas di bab qadar. Iya kan? Artinya langsung diingkari orang tersebut yang bilang bahwa saya qadar nggak ada. Ingat itu. Ini tujuannya adalah apa? Agar menjaga para manusia, agar mereka hanya berislam, agar metode berislam mereka sesuai dengan metode berislam sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan apabila kita lihat, emang ternyata gaya Rasul sendiri Sallallahu Alaihi Wasallam begitu. Kuat dan tegas Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam mengingkari perkara-perkara yang sifatnya syubhat, perkara-perkara yang sifatnya dikira manusia agama, padahal bukan. Ini kenceng Rasul. Tapi justru mengingkari perkara-perkara yang sifatnya maksiat, oke? Malah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam terekam di dalam sejarahnya lebih toleran, lebih samahah. Demikian memang gaya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-muta'ammil fi hayatin Nabi, orang yang memperhatikan perjalanan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya'jab min fikhi, maka ia akan takjub dari fikihnya Nabi sallallahu alaihi wasallam fi muamalatin nufus, dalam bermuamalah dengan jiwa manusia. Wa hikmatuhu fi tarbiyatiha, dalam hikmahnya di dalam memberikan pendidikan kepada manusia. Wa rifquh, dan kelembutannya fi islah akhtaiha, dalam memperbaiki kekeliruan-kekeliruannya. Wa ilaj ma biha min khalal, dan memperbaiki error-error yang ada pada manusia. Yadhhar dzalika fi muwafaqatit tarbawiyyah al-katsirah wal jadirah bil wuquf ma'aha li ta'amwilha wal istifadah minha fi waqi'ina wa manahijina tarbawiyyah. Harusnya hal demikian ini kita tangkap dan kita terapkan juga di dalam pola pendidikan kita, di dalam menerapkan agama, di dalam pola penerapan kita, di dalam kehidupan beragama sehari-hari, harusnya kita tangkap ini dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di antara maukif-maukif demikian, di antara sikap-sikap Nabi yang menggambarkan hal ini, banyak. Nih, perhatikan hal ini. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad rahimahullah dari Abu Umamah radhiyallahu anhu. Ia bercerita, "Inna fatan aw syabban", sesungguhnya seorang pemuda, atan Nabi sallallahu alaihi wasallam, pemuda dengan darah muda. Oke? Jangan itu. Terusan ntar itu. Seorang pemuda mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ia berkata kepada ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Syuf," dia ngomong sama utusannya Allah begini nih. "Ya Rasulullah, idzan li bizina." Ya Rasulullah, izinin aku dong pengen zina. Utusannya Rabb. Zina syubhat wala maksiat? Ada yang bilang syubhat no? Hah? Gak usah nih ulang lagi kan bedanya syubhat sama maksiat apa kan? Ada yang bilang syubhat no? I'dhan li bizina. Izinin aku dong, aku mau zina. Fa'aqbala al-qawmu alaihi fazajaru. Akhirnya para sahabat yang ada di sekitar Rasulullah SAW langsung lihat dia langsung nih. Wa qalu mah begitu ya. Faqal udnu. Rasul sendiri sallallahu alaihi wasallam enggak begitu. Udnu, coba sini dia. Sini. Bawa sini, deketin sini. Fadana minhu qariban. Akhirnya pemuda tersebut mendekati Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Fajalas, dan dia duduk di dekat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul pun berkata kepadanya, "Atuhibbuhu li ummik?" Kau ridho enggak kalau ada orang zina dengan ibumu? Dia berkata, "La wallah." Enggak wallah ya Rasul. "Ja'alani Allahu fidak." Allah jadikan aku sebagai penebusmu ya Rasul. Enggak wallah, aku enggak ridho kalau seseorang berzina dengan ibuku. "Walan nasu yuhibbunah li ummahatihim." Kata Rasul, demikian pun para manusia enggak ridho kalau seseorang berzina dengan ibu mereka. "Atuhibbuhu libnatik?" Apakah kau ridho kalau seseorang berzina dengan putrimu? Qala wallah ya Rasulullah ja'alani Allahu fidak. Apakah kau ridho kalau ada orang zina dengan putrimu? Enggak ya Allah. Ya enggak ya Rasulullah. Demi Allah enggak. Wa kadzalika an-nas yuhibbunahu li banatihim, la yuhibbunahu li banatihim. Demikian juga para manusia enggak ridho. Itu diperlakukan kepada putri-putri mereka. Afatuhibbuhu li ukhtik? Oke. Apakah kau ridho seseorang berzina dengan saudarimu? Orang tersebut, la wallah ya Rasulullah. Dia bilang, la wallah ya Rasulullah, ja'alani Allahu fidak. Walan nasu yuhibbunah li akhwatihim, kata Rasul. Demikian juga para manusia enggak ridho kalau seseorang berzina dengan saudarinya. Afatuhibbuhu li ammatik? Apakah kau ridho kalau seseorang berzina dengan bibimu? Qala wallah ja'alani Allahu fidak. Tidak, demi Allah. Semoga Allah jadikan aku sebagai penebusmu ya Rasulullah. Tidak, demi Allah. Rasul berkata, walan nasu yuhibbuna li ammatihim. Demikian para manusia enggak ridho kalau seseorang berzina dengan bibi mereka. Afatuhibbuhu li khalatik? Apakah kau ridho apabila seseorang berzina dengan khalahmu? Khalah yakni bibi dari ibu, ammah yakni bibi dari bapak. Tidak ya Rasulullah, sungguh demi Allah aku tidak ridho. Demikian pun para manusia enggak ridho kalau seseorang berzina dengan bibinya. Ya kan? Akhirnya Rasul pun sallallahu alaihi wasallam menaruh tangannya di dada pemuda tersebut dan Rasul berkata, Allahumma ighfir dzambah wa tahhir qalbah wa hassin farjah. Ya Allah, ampunilah dosanya. Bersihkanlah hatinya dan jagalah kemaluannya. Falam yakun ba'da dzalika al-fata yaltafitu ila syai'. Setelah hari itu enggak pernah nih pemuda punya ide-ide begitu lagi. Dan santai nggak Rasul sallallahu alaihi wasallam menghadapi apa itu? Menghadapi apa itu? Ya? Ada lagi. Diriwayatkan Imam Bukhari juga rahimahullah dan lain-lain. Dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, yang riwayatin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Anna rajulan ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seseorang di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan ismu Abdullah, namanya Abdullah. Wa kan yulaqab himaran, tapi dipanggilnya himar. Namanya Abdullah. Wa kan yudhik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini orang lucu, suka bikin Rasul ketawa sallallahu alaihi wasallam. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam qad jalada fi syarab. Tapi Nabi SAW pernah mencambuknya karena kasus minum khamr. Dia suka minum khamr nih. Tapi lucu, suka bikin Nabi ketawa sallallahu alaihi wasallam. Fa'ata bihi yauman fa'amara bihi fajulid. Akhirnya didatangi lagi nih orang karena ketahuan minum khamr. Nah, dicambuklah lagi. Ya, ini orang di sanad lain diceritakan sampai 50 kali ketahuan minum khamr. Jadi tangkap, cambuk lagi. Tangkap, cambuk lagi. Tangkap, cambuk lagi. Cambukan khamr berapa? Arba'in ini? 40? 40 atau 50? Ala kulihal 50 kali ketangkap. Kali. Enggak? Enggak kapok. Arab disabet segitu. Enggak kapok. Ya enggak berhenti. Oke, ketangkap lagi, dicambuk lagi. Dan ketika lagi dicambuk, ada seseorang yang berkata sambil mencambuknya, Allahumma la'anhu, ya Allah laknat dia. Ma aksar ma yu'tabi. Betapa sering dia ketangkap begini nih. Begitu, karena maksiat ini ketahuan mulu dari dia dan dicambuk. Nabi pun sallallahu alaihi wasallam langsung berkata, la tal'anu, jangan kalian melaknatnya. Fa wallahi ma 'alimtu illa annahu yuhibbullaha wa rasulah. Demi Allah, tidaklah aku mengetahui kecuali dia sesungguhnya mencintai Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ajib. Ini riwayat Imam Bukhari rahimahullah.
Di riwayat lain, la tal'anu fa innahu yuhibbullaha wa rasulah. Jangan kalian melaknatnya. Sesungguhnya dia mencintai Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Syuk, orang mencintai Allah dan Rasulnya gaib gak? Gaib. Siapa yang tahu isi orang kan? Tapi Rasul sampai ngomong gitu berarti wahyu, tazkiyah ini dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, artinya benar. No, lihat. Tuh, khamar, maksiat wala syubhat. Santai nggak Nabi sallallahu alaihi wasallam? Oke, tegas-tegas, ada hukum yang harus didirikan. Cuma nggak boleh dibawa mencerca, apalagi memusuh. Ya? Karena dia bukan orang yang sengaja menampakkan kepada manusia minum khamar. Enggak. Qadarullah ketahuan lagi. Ya? Susah dulu susah dulu mau maksiat nih, susah dulu. Mau sama siapa? Wanitanya pada bertakwa kepada Allah, susah. Hah? Mau apa? Minum khamar. Yang punya warung pada bertakwa kepada Allah. Mau beli di mana? Kalau sampai ada terjadi, cepat kabarnya nyebar. Kalau sampai ada terjadi. Iya nggak? Mau ngelihat aurat. Aurat mana? Wanita semua nutup aurat dulu. Sekarang kita gimana? Mau godul basor, gimana kita? Hah? Yuk, motor ngelihat ke depan, aurat. Nunduk deh. Ya nggak, buang muka, aurat juga. Muka sono, aurat juga. Kita nunduk, auratnya lewat bawah. Susah sekarang gondol basor. Dulu mau ngelihat kemana, wanita ketutup udah. Kita ini hidup di zaman fitnah. Yang kita buang muka dari aurat nyamperin kita. Kita ini hidup di zaman fitnah. Susah bertakwa di zaman ini nih. Oke? Dari situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilang, "Ana ashtaq ahibbai." Aku rindu para kekasihku. "Walasta ahibba'ak ya Rasulullah." Bukan kami para kekasihmu ya Rasulullah. La, antum ashabi. Ya, kalian para sahabatku. Kekasihku ini mereka yang belum pernah melihatku, namun beriman kepadaku. Namun beriman kepadaku, yakni berittiba kepadaku. Mereka dapat pahala 50 kali lipat dari ibadah yang mereka. Para sahabat, dari kita nih ya Rasulullah dibanding pahala kita? Ya, dibanding yang kalian lakukan. Wallahu alam, dari sisi mana kita dapat pahala lebih nih sebelah situnya? Dari sisi mana? Karena bertakwa, mengikuti, mentauhidkan Allah dan berittiba kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di zaman ini, nah ujiannya begini nih. Di zaman dulu orang mau berpaling dari sunnah Rasul langsung dicerca oleh kaumnya. Mau pilih kelompok lain selain kelompok ahlus sunnah, yang berada di atas jalan salafus saleh, mau pilih kelompok lain, langsung habis sama kaumnya dulu. Susah. Mau maksiat juga susah dulu. Takwa nih kondusif dulu. Sekarang, ya. Ada lagi gambaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam betapa Nabi di dalam sirahnya begitu toleran di dalam perkara yang pada dasarnya syahwat. Yang pada dasarnya karena ini emang gharizi, emang ada dicetak oleh Allah Subhanahu wa taala pada manusia pada dasarnya. Zuyyina lin-nasi hubbu syahwat. Dihiasi memang bagi manusia rasa cinta kepada syahwat itu emang ini. Minan nisa wal banin wa qanatil muqantara wal dhahab minadh dhahab wal fiddah wal khailil musawwamah wal an'am wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya dan seterusnya. Berbeda dengan syubhat. Syubhat ini sesuatu yang datang, enggak Allah cetak pada manusia tadinya, tapi datang dibawakan oleh unsur lain di luar manusia, dibawakan oleh syaitan. Khuliqat ibadi kulluhum hunafa. Hamba-hambaku diciptakan semuanya hanif, yakni straight, anti syirik. Fajtalat humus syayatin. Syaitan datang menyimpangkan mereka. Tuh, berarti penyimpangan pada dasarnya enggak pada diri manusia, tapi dari unsur dari eksternal. Oke, entah dibawa syaitan jin atau syaitan manusia, minal jinnati wanas. Tapi kalau syahwat, emang hal yang pada dasarnya Allah ciptakan ada di diri manusia ada. Makanya lebih toleran kepada hal ini. Anda bilang toleran bukan berarti terus ngegampangin, Mas. Ini sebagai sini. Karena tolerannya santai, terus mau jajal loh.
Nggak begitu. Nggak begitu juga, maksudnya. Duh, gimana ya? Ya begitu dah. Karena sebagian orang ketika disampaikan nilai-nilai demikian dibilang kita ngeremehin, mudahin. Lah, bukan. Kita lagi mau gambarkan gimana sih konsep dan metode beriman dan berislam ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tegas, diingkari. Tapi enggak menjadi sesuatu yang dimusuhi pada salah seorang di antara hamba Allah karena apa? Terjadinya maksiat tersebut. Enggak boleh. Apalagi dia melakukan itu dia sembunyikan, enggak dia iklankan pada para manusia. Enggak boleh. Yang ada disuruh nanti kita malah tutupi aib dia. Jangan dia tuh lihat. Rahmat lagi enggak? Toleransi lagi enggak tuh? Ya? Itu nanti kita bahas. Ada lagi yang menggambarkan hal ini di riwayatnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Oke, di riwayat di riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Oke. Bainama nahnu julusin 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam idz ja'ahu rajul. Ketika kita lagi duduk-duduk sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bainama nahnu julusun 'inda Nabi, yakni ketika kita lagi majlis sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idz ja'ahu rajul, tiba-tiba ada seorang lelaki datang mendatanginya, faqal, dan dia berkata, ya Rasulullah halakt, ya Rasulullah aku telah cilaka. Gitu. Halaktu yani halaktu yani cilaka gitu. Wa fi riwayah ihtaraqt, di riwayat lain ya Rasulullah angus sudah gue, gitu. Faqal, Rasul pun berkata, ma ahlakak wa malak. Apa yang mencelakakanmu? Ada apa denganmu? Dan lelaki bilang, waqa'tu alam ra'ati wa nasa'im. Aku bersetubuh dengan istriku lagi puasa Ramadan ya. Syubhat apa syahwat? Di dalam riwayat lain, asabtu ahli fi Ramadan. Tuh. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul pun sallallahu alaihi wasallam berkata, hal tajidu raqabah tu'tiqha? Oke. Apakah kau punya budak untuk kau bebaskan? Tuh, Rasul langsung ke solusinya enggak? Langsung enggak pakai, udah deh lo jangan main sama gue. Pakai digituin enggak? Enggak, udah terjadi, dia mengaku salah. Udah sekarang bicara undang-undang syariat nih. Soalnya udah sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam, udah. Kau punya budak nggak untuk kau bebaskan? Kata orang tersebut, enggak ya Rasul. La. Tayyib. Fahal tastati an tasum syahrain mutatabi'in? Tayyib. Kalau gitu, kau bisa nggak puasa 2 bulan berturut-turut? Kata orang tersebut, enggak bisa ya Rasulullah. Yani sebulan ada keceplosan ya Rasul. Gimana 2 bulan berturut-turut? Gitu ya nih, gitu. Enggak bisa ya Rasulullah. Rasul berkata, "Fahal tajid it'am sittina miskinan?" Tayyib. Kalau gitu, mampukah kau memberikan makan 60 orang miskin? Dia bilang lagi, "La ya Rasulullah." Enggak bisa juga ya Rasulullah. Fasakatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Nabi juga diam. Nabi diam mikir sejenak. Fabainama nahnu ala dhalik idh ata Nabi sallallahu alaihi wasallam bi'araq fihi tamar. Wal 'araq al-muqtal. Tiba-tiba lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu, ada orang yang datang membawakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam korma, sejumlah korma, yakni katakan sekeranjang kurma bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikasih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun berkata sallallahu alaihi wasallam, aina sa'il? Mana itu orang yang tadi nanya? Yang nanya kasus dia. Oke? Mana itu orang yang tadi nanya? Ana. Itu ada yang ngaku, ana ya Rasulullah. Kalau Rasul pun berkata, khudh hadza wa tasaddaq bih. Nih, ambil korma. Kasihlah makan 60 orang miskin, sedekahin deh. Begitu kan? Ini orang berkata lagi, "A'ala afqar minni ya Rasulullah? Wallahi ma baina labnatayha." Yani yurid al-harratain ahla baitin afqar min ahli baitin. Kepada siapa aku sedekahin ya Rasulullah? Kepada orang yang lebih fakir lagi daripada aku? Demi Allah, tidak ada di dalam kota Madinah ini, dia dalam 2 benteng kota Madinah ini, keluarga yang lebih fakir daripada keluargaku ya Rasulullah. Nggak ada lagi. Kita paling fakir. Mau sodakohin buat siapa ya Rasulullah?
Fadhahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya pada saat itu Nabi pun tertawa hatta badat anyabu, sampai tampak gusi-gusi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun berkata kepadanya, at'imhu ahlak. Ini deh, kasih makan buat keluarga lo. Udah bocor Ramadan dibagi korma. Ajib gak? Tuh lihat, kalau yang baca sirah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lihat gimana gaya Rasul mengingkari error yang terjadi pada sahabatnya, tapi errornya berangkat dari syahwat, maksiat, bukan syubhat. Lihat gaya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Tapi ketika terjadi error dari sahabatnya, nah ini lagi gaya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan errornya berangkat dari syubhat, nah sesuatu yang dia kira benar dan mendekatkan diri kepada Allah. Padahal bukan dan salah, malah justru Rasul kencang Sallallahu Alaihi Wasallam. Tayyib, kita lihat. Diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim rahimahumullah dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, yakni Jabir bin Abdullah ibn Haram. Jabir bercerita bahwasanya Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu kan yusalli ma'an Nabi. Muadz biasa salat sama Nabi sallallahu alaihi wasallam di pusatnya Nabi. Nah, orang kampungnya minta, Muadz salat dong imamin kita. Kata Muadz radhiyallahu anhu, "Ana salat di pusat. Di masjid bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kalian mau, nanti pulang dari sono nyampe sini aku baru imami kalian. Kalau kalian mau menunggu." Oh begitu, ya khair tayyib. Zain. Muadz pun sholat seperti biasa bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pulang ke tempatnya dan kemudian sholat mengimami kaumnya. Oke? Nah, Muadz berarti udah rada ngaret belum tuh? Sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berapa lama sholatnya? Belum lagi OTW pulangnya, jalan kaki nih, iya kan? Terus ke kampungnya, sholat di situ. Berarti udah rada malaman belum isyain? Udah rada malaman kan? Nah, Muadz sholat iftatah bil Baqarah. Dia sholat pakai surat Al-Baqarah. Dan Al-Baqarah adalah surat terpanjang di dalam 2,5 juz. Oke? Tayyib. Fatajawwaza rajulun fasalla salah khafifah fabalagha dzalika Muadzan. Akhirnya ada seseorang yang Al-Baqarah akhirnya misahin diri sendiri dari barisan, dia salat yang rada cepat, yang ringan, kemudian dia pulang. Oke? Nah, kabar ini sampai kepada Muadz. Oh, si fulan keluar dari barisan sholat terus sholat sendiri. Begitu. Sampai kepada Muadz. Muadz langsung menghukuminya. Innahu munafik. Sesungguhnya dia munafik. Tuh. Radhiyallahu anhu. Ini menggambarkan bahwa para sahabat pun radhiyallahu anhu mengalami proses belajar. Yani menurut mereka, orang yang demikian ini, okay, di antara ciri-ciri munafik seseorang mengeluarkan diri dari sholat jamaah. Muadz langsung keburu-buru menghukuminya dan berkata dia munafik. Fabalagha dzalika rajul, akhirnya disampaikan lagi ke orang itu. Ya bro, ente dibilang munafik sama Muadz. Oh begitu. Wallahi ana lastu munafik. Yani lastu bi munafik. Demi Allah aku bukan munafik dan wallahi aku akan laporkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya ini orang menghampiri Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia berkata, "Ya Rasulullah, inna qaumun na'mal biaidina nusqi binawadihina." Ya Rasulullah, kita ini kaum yang kerjanya kerja kasar pakai tangan kita. Kita ngasih makan, ngasih minum nawadih, yani dia gembala kambing. Gembala kambing. Dia pergi gelap pulang, pergi masih adem-adem pagi gitu. Pulang ntar nunggu adem. Tuh. Lihat ngegembala bawa kambing-kambing di padang pasir nyari rumput. Kebayang nggak ribetnya? Nah, pulang udah gelap juga, capek. Pengennya maksudnya apa? Udah di buruan sholat isya, gue pengen istirahat, besok pagi jalan lagi nih soalnya. Gitu maksudnya. Muadz shalla bina al-bariha faqara al-Baqarah. Muadz ngimamin kita kemarin baca surat Al-Baqarah ya Rasul. Fatajawaztu. Akhirnya aku tinggalkan jamaah itu, faza'am anni munafik. Dia bilang ana munafik ya Rasulullah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhirnya Nabi pun sallallahu alaihi wasallam berkata, yani justru menegurmu Muadz. Afattanun anta ya Muadz? Apakah kau pembawa fitnah ya Muadz? Tuh.
Ya. Sampai Nabi mengatakan hal tersebut 3 kali. Afattanun anta ya Mu'adz? Afattanun anta ya Mu'adz? Apakah kau pembawa fitnah ya Mu'adz? Apakah kau pembawa fitnah ya Mu'adz? Sampai 3 kali. Nabi bilang, Iqra wasyamsi wadduha. Baca wasyamsi wadduhaha. Baca sabbih isma rabbikal a'la. Dan lain-lain. Muttafaq alaihi wal lafz lil Bukhari. Ini hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, tapi redaksinya redaksi Imam Bukhari sini. Okay? Lihat betapa Mu'adz radhiyallahu anhu merasa dia melakukan sesuatu yang benar dan bentuk ibadahnya kepada Allah Subhanahu, bentuk pembelaannya kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, sehingga menghukumi seorang dari hamba Allah dibilang munafik tuh. Karena bentuk pembelaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan sebatas pengetahuan dia pada saat itu begitu. Tapi ditegur nggak dengan keras oleh Rasul? Sampai dibilang pembawa fitnah, yakni bikin orang kabur. Pembawa fitnah tuh gitu. Bikin orang kabur, jadi orang malas nanti. Gara-gara apa? Gara-gara sekencang ini. Faham? Afattanun anta ya Mu'adz, begitu. Oke? Yusalli wara'akal kabiru wadha'ifu wa dhawu hajah. Kalau imam nih, ngimamin orang di belakangmu, orang salat, orang tua, orang lemah, atau orang-orang yang punya keperluan. Baca yang, kalau lagi sholat sendiri mau baca apa lagi? Lagi sholat sendiri. Okay? Tapi ini orang masih nggak terima juga pada Mu'adz. Di sana lain bilang, ya Rasulullah, lau iltaqal jam'an ya'lam Mu'adz. Ya Rasulullah, entar kalau 2 pasukan bertemu, Mu'adz tahu siapa nih. Dia masih rada greget nih, dikatanya munafik. Benar, ada perang antara kaum muslimin dengan kufar. Ini orang benar-benar begitu heroik bertarung sehingga mati di medan perang. Rasul berkata kepada Mu'adz, ma dhannuka ya Mu'adz? Gimana zonmu, yakni dugaanmu kemarin gimana ya Mu'adz kepada tuh orang tuh? Oke? Yani Mu'adz yadhun annahu munafik. Mu'adz karena ini orang enggak mau ikutan dia sholat panjang, oke? Mu'adz menduga bahwa saya ini orang munafik. Ditanya lagi sama Rasul, gimana kabar dugaanmu kemarin tuh ya Mu'adz? Mu'adz berkata, radhiyallahu anhu, kadzdzabani dhanni ya Rasulullah. Sungguh prasangkaku telah mendustaiku ya Rasulullah. Ya? Kenceng nggak Rasul menegur Mu'adz radhiyallahu? Maksudnya apa? Mengarahkan bentuk ibadah kepada yang sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan berlebihan juga. Kalaupun ini kau kira beneran ibadah mendekatkan diri kepada Allah, ketika nggak sesuai dengan gaya beribadahnya Rasul, diseret lagi sama Rasul sallallahu alaihi wasallam, biar di atas garis yang lurus, yang emang sesuai datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul menutup pintu-pintu hulu, pintu-pintu berlebihan di dalam beragama. Ya? Begitu juga diriwayat Imam Muslim. Kasusnya Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Usamah bin Zaid bercerita, ba'athana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila al-Hurqah min Juhaina. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengutus kita, yakni pasukan, untuk menyerang kabilah Juhaina. Fasabbahna al-qaum. Akhirnya kita menyerang tuh kaum tersebut. Fahzamnahum. Walahiktu ana wa rajul minal ansar rajulan minhum. Kemudian di dalam perang itu, aku bersama salah seorang dari Ansar bertemu seorang musyrik. Falamma ghasyainah, dan ketika kita berhasil mengalahkan nih musyrik dan menjatuhkannya, kita mau habisin, dia berkata, la ilaha illallah. Begitu. Fakaffa anhu al-ansari, sahibku nih yang Ansar menahan dirinya karena dia bilang la ilaha illallah. Wa ta'antuh, aku terus ta'antuh birumhi, aku tusuk dia dengan tombakku hatta qataltuh, sehingga aku membunuhnya. Falamma qadimna balagha dzalika an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita pulang ke Madinah, kabar itu kedengaran sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqali, akhirnya Rasul berkata kepadaku, ya Usamah, wahai Usamah, aqtaltahu ba'da ma qala la ilaha illallah? Apakah kau membunuhnya setelah dia mengucapkan la ilaha illallah? Qultu ya Rasulullah, innama kan muta'awwidzan ya Rasulullah. Dia bilang gitu cuma takut dari pedangku doang supaya enggak dihabisin ya Rasul. Rasul berkata lagi, aqtaltahu ba'da la ilaha illallah? Kau membunuhnya setelah la ilaha illallah. Kau membunuhnya setelah la ilaha illallah. Terus ditekan begitu sama Rasul
sallallahu alaihi wasallam fama zal yukarriruha, terus Rasul menekan itu kepadaku sallallahu alaihi wasallam hatta tamannait anni lam akun uslim yauma idzin, sampai aku berharap, aduh coba waktu itu aku belum Islam. Yani begitu marahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Marahnya Rasul berarti marahnya Allah. Kalau seseorang bikin marah Rasul sebesar ini dan dia belum muslim, habis itu dia masuk Islam, kehapus tuh dosanya. Karena masuk Islam ngapusin doh. Tapi ini Rasul marah sebesar itu kepadaku, aku udah Islam. No itu. Hatta tamannaitu anni lam akun uslim yauma idz. Sampai aku berharap coba belum Islam tuh hari gue. Gitu. Karena penyesalan yang luar biasa menyebabkan amarah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sangat besar kepadanya. Tayyib, yang dilakukan Usama, dia kira ibadah gak? Ibadah. Mendekatkan diri kepada Allah gak? Kemudian pembelaan kepada Allah dan Rasulnya gak? Iya, demikian yang dilakukan Muaz. Dikira ibadah gak? Ibadah. Tapi diingkari gak oleh Rasul? Kencang lagi ngingkarin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal Usamah lagi belum. Kalau kita cerita siapa Usamah di hati Rasul sallallahu alaihi wasallam, akan lebih paham lagi nih kalian. Begitu cintanya Rasul kepada ayahnya Zaid bin Thabit, akhirnya Zaid punya anak Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Zaid punya anak Usama, anaknya pun dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi tetap diingkari sekeras itu oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena errornya apa? Errornya syubhat. Dikira bentuk beragama yang mendekatkan diri kepada Allah, padahal hakikatnya bukan. Ya? Ada di beberapa masa Rasul pun keras, tegas kepada orang yang melakukan sesuatu yang sifatnya maksiat, ada, tapi dengan qarain ya, dengan korina gitu. Di riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dari Imam Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat seorang sahabat pakai cincin emas. Rasul jazabah, Rasul menariknya dari tangannya dan melemparkannya ke tanah tuh. Keras juga Rasulullah. Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ya'mad ahadukum ila jamrah minan nar." Apakah kalian sengaja pakai tali dari api neraka ditaruh di jarinya, yadhaha ala usbu'i? Gitu. Kenceng Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingkarinya, kenceng. Oke? Tapi itu sahabat bilang, ambil tuh emas. Sayang, iya kan? Tapi jangan dipakai, bukan haram maksud Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi di sahabat bilang, la ma kuntu akhidan bi syai'in tarahahu Rasul sallallahu alaihi wasallam anni. Demi Allah aku tak mau mengambil sesuatu yang Rasul telah buangkan dariku. Tuh lihat, karena cintanya sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di kasus lain, ada seorang badui datang ke masjid terus pipis. Kencing kan? Terus sama sahabat mau dipukulin kan? Mau dipukulin, Rasul bilang, la da'uh la tuzrimuh. Yani la taqta'u alaihi baulah. Biarin, biar dia selesaikan kencingnya. Biarin, karena kalau dipukulin kan membebelepetan kemana-mana nanti. Udah biar difokusin di situ pipis ya. Subuh dhanuban minal ma. Kemudian siram air seember, gitu bahasa gitu. Habis itu dinasihatin, ini masjid tempat sholat, tempat tasbih apa, nggak boleh buat qada hajat. Ini badui, oke? Dia biasa hidup di alam liar, alam luas. Badui kalau ngomong kenceng-kenceng selalu. Kenapa? Karena biasa di alam luas, di alam liar, kalau ngomong pelan nih kebawa angin suaranya. Jadi kalau ngomong kenceng. Dan kemudian satu camp dengan camp yang lain jaraknya jauh. Kalau ngomong kenceng juga nggak kedengeran. Berbeda dengan yang di masyarakat kota, rumah ke rumah dekat. Kalau ngomong kenceng kedengeran sama tetangga. Gitu kan? Nah, badui hidupnya di alam bebas, mainnya sama onta, sama kambing dan lain-lain. Dan kalau dia mules, kalau dia pengen pipis, dia cari pojokan, dia ngeden. Nah, dikira nih masjid ini nggak ada bedanya, dalam sama luar sama pojokan, gue ngeden. Begitu, sepolos itu badui memang. Dan begitu lembutnya Nabi menegurnya, ini masjid, tempat buat tasbih, sholat, nggak boleh buat qada hajah. Begitu ya. Begitu lembutnya Nabi SAW menegurnya. Tersentuhnya hati ini badui sehingga dia berkata, Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan.
Ya Allah, rahmatilah aku dan Muhammad saja, yang lain jangan ya Allah. Ya ini, para sahabat yang mau memukulinya tadi. Dia mau digebukin, yang lain gak usah ya Allah, aku mau. Rasul pun tertawa dan berkata, qad hajjarta wasi'a. Kau telah membuat sempit sesuatu yang luas. Ya ini rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa Nabi begitu lembut kepada nih Badui, tapi begitu keras kepada sahabat tadi yang pakai cincin emas? Oke? Ini Badui, emang hidupnya nggak sama Nabi SAW, mindsetnya mindset alam, dan wajar dikasih uzur. Hah? Nggak selalu sama Nabi. Ini sahabat yang pakai cincin emas, ini hidupnya sama Nabi, sekitar Nabi SAW. Bangsa cincin emas doang nggak boleh dipakai laki, dia belum tahu. Oh jarang ngaji ini loh, bangsa buka warung mulu loh. Laki nggak boleh pakai cincin emas doang, dia nggak tahu, habis sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Faham? Dan ini bentuk sayangnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku nggak mau dia celaka. Gitu Nabi nggak mau sahabatnya celaka. Demikian gaya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam kapan menyikapi syubhat, kapan menyikapi maksiat, kapan kenceng, kapan kendor, kapan ngegas, kapan nyantai, ya. Dan demikian metode. Syuf, Dzul Khuwaisirah yang datang kepada Nabi SAW dan terkenal dengan sholatnya yang luar biasa, puasanya yang luar biasa. Ketika Nabi SAW dibawakan Ali radhiyallahu anhu setoran dari negeri Yaman, Nabi membagikan kepada orang-orang yang ijtihad Nabi sebagai penguasa pada saat itu. Oke? Nggak mesti dia bagi rata, udah ijtihad Nabi aja siapa. Dibagi kepada pembesar-pembesar kaum yang baru masuk Islam. Supaya nguatin dia bagi. Tuh. Karena dia masuk Islam bawa kaumnya nih. Bagi mereka. Oke? Sahabat yang udah lama sama Nabi malah nggak dibagi Sallallahu Alaihi Wasallam radhiyallahu anhu. Ini satu orang nggak tahan rupanya Dzul Khuwaisirah dan berkata, ya Rasulullah i'dil fil qismah, wahai Rasulullah berbuat adillah di dalam pembagian. Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang adil kalau aku bukan yang paling adil? Wa man ya'dil idza lam a'dil? Siapa ya jadi menurutmu yang paling adil nih siapa? Kalau aku aja ente bilang zalim nih nggak adil, terus siapa yang adil? Loh, ya ini ente lebih tahu yang adil daripada Rasulullah SAW gitu. Udah mulai ngaco nih. Dan dia kira dia berkata keadilan dan membela agamanya. Dari sini Syekh Rabi' bilang orang-orang yang meneriakan tauzi' ats-tsarwat suka meneriakan kekayaan negara dan harusnya dibagikan merata kepada penduduk ini itu. Oke? Hakikatnya itu anak-anaknya Khawarij sebenarnya. Karena nggak ada kewajiban penguasa untuk membagi rata hal tersebut, nggak ada. Siapapun yang Rasul bilang Sallallahu Alaihi Wasallam bisa jadi inni la'u'ti syai'an ahadan wa ghairahu ahabbu ilayya minhu. Bisa jadi aku memberikan hadiah kepada seseorang, padahal yang lain lebih aku cintai, tapi yang aku kasih hadiah dia. Kenapa? Akiluhum ila imanihim. Aku yakin dengan kekuatan iman mereka udah nggak usah dibagi, dia loyal sama kita. Ini baru nih. Aku begitu, ijtihad Nabi SAW. Dan gak ada kewajiban penguasa untuk membagikan harta rata kepada masyarakat, enggak. Mereka punya pertimbangan sendiri kepada siapapun membagikannya. Ya, itu hak penguasa. Nah Rasul SAW mengingkari orang ini begitu. Umar kan udah greget aja radhiyallahu anhu. Ya Rasulullah da'ani adrib 'unuq hadzal rajul. Ya Rasulullah dikadek beheungna ku aing. Ku bacok lehernya nih Rasulnya orang. Kata Umar radhiyallahu anhu, kata da'hu ya Umar, biarin ya Umar. Terus Rasul menyebutkan tentang ini orang kan. Lihat, minta dia sama gengnya nih yamrukun minad din kama yamrukus sahm minar ramiyah. Mereka nih akan mental dari agama sebagaimana mentalnya anak panah dari busurnya. Itu gambaran mental yang efektif. Mentalnya pelor dari pelatuknya. Tuh. Cuman dulu belum ada tembakan aja. Mentalnya anak panah dari tuh keluar dari Islam sebagaimana keluarnya anak panah dari busur. Saat lain Rasul bilang dia anjing-anjing neraka. Kafir nggak dikatain begitu, bro. Di sebangke-bangkenya, seburuk-buruknya bangke di atas muka bumi. Kafir nggak dibilang begitu, ya kan?
Semulia-mulianya muslim adalah yang terbunuh mereka tuh, bukan dibunuh kafir. Dibunuh Khawarij. Kenceng gak Rasul sallallahu alaihi wasallam? Padahal Rasul bilang, tastasghiruna salatakum bisalatihim siyamakum bisiyamihim. Kalian ini nanti bandingkan salat kalian sahabat sama salat nih gengnya dia nih, Harqu Zul Khuwaisirah nih, geng dia. Kalian minder bandingin salat kalian dengan salat mereka, puasa kalian dengan puasa mereka. Luar biasa ibadahnya. Tapi mereka mental dari agama sebagaimana mentalnya anak panah dari busurnya. Tulis. Masya Allah kan berarti kan. Iya kan? Yang bangsa kenceng bener kan berarti begitu kan? Bangsa ngelihat sohibnya isbal dikit, wow udah bukan Islam lo. Bangsa begitu kali. Iya kan? Sudah musuhi hanya karena begitu. Begitu kali bangsa ribet furu. Iya kan? Murabitun. Orang-orang yang ribet. Orang-orang yang ribet murabitun fil furu. Orang-orang yang ribet di furu. Tapi akidahnya lihat. Rasul mengingkarinya dengan pengingkaran yang bahkan tak seburuk itu pengingkaran Rasul kepada kufar. Ya? Demikian ikhwati rahimakumullah. Dapat kita tangkap sekali lagi. Siapapun yang membaca sirah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan salafus saleh, harusnya mereka dapat menangkap bagaimana pola berislam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana pola berislam para salafus saleh. Kalian fahami itu. Tangkap pattern itu. Terapkan di dalam pola berislam kalian sehari-hari. Niscaya insya Allah kita lebih besar kemungkinan berada di atas petunjuk karena lebih sesuai gaya berislam kita dengan gaya berislam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.